Ikhwani wa akhawati a'azakumullah, Bapak dan Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ini sudah pertemuan yang ke-6 ya. Pertemuan yang ke-6, kita masih di bab yang ketiga, Tauhid Uluhiyah, di pasal yang kedua. Sekarang masuk kepada syarat-syarat La ilaha illallah ya. Syarat-syarat syahadat La ilaha illallah ya. Syahadat itu ada dua. Pertama la ilaha illallah, yang kedua Muhammadur Rasulullah. Nah, sekarang kita fokus kepada syahadat yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut juga dengan tahlil ya, karena zikir itu punya nama-nama khusus. Nama umum zikir ya, fadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kamu, sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Nah, zikir itu bermacam-macam. Ada namanya tasbih, yaitu subhanallah. Ada namanya tahmid, yaitu alhamdulillah. Ada namanya takbir, Allahu akbar. Ada namanya tahlil, la ilaha illallah. Ada namanya istighfar, astaghfirullah. Ada namanya istirja, inna lillah ya. Ada namanya sholawat, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi banyak macam zikir itu. Nah, diantaranya adalah tahlil, yaitu la ilaha illallah ya. Di samping ini adalah syahadat yang pertama, la ilaha illallah ini juga adalah tahlil ya, adalah tahlil ya. Sekaligus kita akan menjawab tudingan-tudingan miring bahwa salafi itu anti tahlil. Benarkah salafi itu anti tahlil? Ya, nanti akan terjawab sendiri. Baik, syarat syahadat la ilaha illallah, satu, ilmu. Artinya mengetahui. Wajib hukumnya mengetahui la ilaha illallah secara komprehensif, secara lebih detail, bukan hanya secara global, bukan hanya secara garis besar. Dalil-dalil yang menunjukkan itu banyak sekali. Nah, antara lain Az-Zukhruf surah 43 ayat 86 ya. Ada yang diturunkan dalam kitab, ada yang tidak. Yang tidak diturunkan dalam kitab, kita buka mushaf ya. Az-Zukhruf surah 43 ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, orang-orang musyrik, tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan memperoleh pertolongan di akhirat, melainkan hanya orang-orang yang mengakui yang hak, yaitu tauhid. Orang yang mengakui al-haq, al-haq itu adalah tauhid, dan mereka mengetahui ya, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Bukan hanya sekadar bertauhid, tapi harus mengetahui tauhid itu apa ya. Tauhid itu apa secara lebih rinci, secara lebih detail.
Ya, itulah orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ya, orang yang tidak mengetahui tauhid secara lebih detail, ya mohon maaf, jangan berharap untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua ada di Muhammad surah yang ke-47 ayat 19. Yang tidak pegang kitab silakan buka mushaf. Muhammad surah yang ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu bahwa tidak ada ilah yang hak disembah dengan benar selain Allah. Ya. Ayat ini diawali oleh Allah dengan fi'lul amr. Ya, mungkin ada di antara kita belajar bahasa Arab, ya. Fi'il itu, kata kerja itu ada 3, fi'lul madhi, fi'lul mudhari, dan fi'lul amr. Ini adalah fi'lul amr, perintah. Aslul amr lil wajib. Asalnya perintah itu berfaedah kepada wajib. Maka karena tidak ada kaidah ataupun qarinah yang memalingkan kepada sunat, maka sepakat ulama menjatuhkan hukum wajib hukumnya mempelajari la ilaha illallah. Ya. Wajib hukumnya mempelajari, mengetahui la ilaha illallah. Tapi ini yang kita sayangkan. Sayang 1000 kali sayang, tidak semua kaum muslimin yang antusias belajar la ilaha illallah. Padahal belajarnya gratis, tidak punya biaya, tidak susah-susah, ada di masjid kita. Untuk datang duduk saja masih malas. Berbeda dengan belajar ilmu fisika, belajar ilmu kimia. Orang bayar mahal mau belajar bahasa Inggris. Berapa bayar les bahasa Inggris? Orang mau, antusias sekali. Dia merasa rugi kalau anaknya tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi ketika anaknya awam dengan la ilaha illallah, kaum muslimin tenang-tenang saja. Apalagi belajar sosial politik. Wah, ini berebut orang. Kenapa? Nanti kalau sudah punya ilmu tentang sosial politik, ikut partai, ikut berpolitik, ongkang-ongkang kaki aja di Senayan, nah masukannya bisa puluhan, bahkan ratusan juta. Itu yang menarik orang belajar ilmu sosial politik. Nah, belajar la ilaha illallah memang tidak menjanjikan kerjaan, tidak menjanjikan gaji, tapi belajar la ilaha illallah menjanjikan surga. Menjanjikan surga. Nanti kita telusuri ya dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selesaikan dulu Muhammad surah 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu bahwa tidak ada ilah yang hak disembah, tidak ada Tuhan yang benar diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan itu wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonkanlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Mohonkanlah ampunan kepada Allah terhadap dosamu dan dosa orang mukmin laki-laki, muslim laki-laki dan perempuan. Nah, ini juga menjawab syubhat ya yang beredar di luar sana. Apaan tuh? Kalau mati nggak didoain, matinya mati wong londo, matinya mati kebok. Kalau matinya tidak didoain, siapa bilang mati tidak didoain? Ya,
Apa gunanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kalau mati tidak didoain? Nah, ini kadang-kadang jurus siluman mabok. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pertimbangan akal sehat, ya, menuding serampangan. Nah, jadi kita jawab, doa itu sampai, ya, kita disuruh mendoakan diri kita dan diri orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup di antara mereka maupun yang sudah wafat. Wallahu ya'lamu mutakallabakum wa mathwaakum. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dua ayat itu menjadi dalil wajibnya kita belajar la ilaha illallah. Wajibnya kita mengetahui la ilaha illallah dan wariskan kepada anak cucu. Ya, jangan sampai anak cucu kita murtad di sepeninggal kita nanti. Ini sangat bahaya. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dari Uthman ibnu Affan radhiyallahu an, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang wafat, barang siapa yang meninggal sedangkan dia mengetahui la ilaha illallah wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dia mengerti, dia faham, ya, tentang la ilaha illallah, apa jaminan Nabi? Dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Mafhum mukhalafahnya, ketika ada yang wafat tapi dia tidak mengenal la ilaha illallah, dia tidak faham, dia tidak tahu tentang la ilaha illallah, jangan berharap untuk masuk surga. Apa itu la ilaha illallah? Yaitu yang dibaca orang lenggak-lenggak, lenggok-lenggak, habis itu bawa besek pulang. Taunya cuman itu. Taunya cuman itu. La ilaha illallah yang dibaca, yang dikirim untuk orang mati, sudah itu bawa besek pulang. Taunya itu tentang la ilaha illallah. Jangan berharap untuk masuk surga. Jadi syarat untuk masuk surga itu faham, mengerti tentang la ilaha illallah. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka saya katakan tadi, belajar kimia, belajar fisika, belajar bahasa Inggris, belajar ilmu sosial politik memang menjanjikan kekayaan, menjanjikan pekerjaan, menjanjikan gaji, ya, kemewahan dunia. Tapi maaf, bukan itu yang ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Bukan itu yang ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Yang ditanya malaikat dalam kubur, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Nah, ini akan bisa kita ketahui dengan belajar la ilaha illallah, belajar tauhid, belajar aqidah. Nah, makanya Nabi menjamin barang siapa yang faham, mengerti tentang la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Selesai tentang dalil wajibnya kita belajar la ilaha illallah. Setelah itu, apa saja yang harus diketahui dari la ilaha illallah itu? Ya, setidaknya ada 4 hal yang perlu diketahui dari la ilaha illallah. Nomor A, makna dan rukunnya. Ini sudah kita bahas pada bulan lalu, ya, pada bulan September. Makna dan rukunnya. Nomor B, fadilah atau keutamaannya. Nah, insyaallah kita bahas malam ini. Nomor C, konsekuensinya nanti.
Nomor D, yang membatalkannya juga masih prematur. Ya, bersabar, perjalanan kita masih jauh. Sekarang kita fokus kepada nomor B, fadilah atau keutamaannya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tidak respect. Bagaimana kebanyakan kaum muslimin memperlakukan la ilaha illallah persis seperti balita dikasih barang mewah. Di rumah kita punya balita, anak, cucu, umur bawah 5 tahun. Nah, coba dikasih barang mewah kepadanya. Bapaknya ngasih jam Rolex yang harganya ratusan, ya, ribu atau mungkin jutaan, ya, puluhan jam termewah, ratusan juta. Lalu ibunya mengasih kalung 24 karat. Apa yang dilakukan si bayi? Yang dilakukan si balita, jam tadi diinjak-injak, kalung 24 karat dilempar ke halaman. Salahkah si bayi? Tidak, karena si bayi tidak mengerti, si balita tidak faham dengan barang mewah. Itulah kebanyakan kaum muslimin kita lihat pada hari ini memperlakukan la ilaha illallah. Ada yang cinta berlebihan terhadap la ilaha illallah dan cara mencintainya juga salah. Ya, kita buat dalam kurung tahlil. Ya, la ilaha illallah itu adalah tahlil. Ada kaum muslimin yang sangat gandrung bertahlil. Sahih, benar, karena tahlil itu la ilaha illallah. Kita wajib mencintai tahlil. Nah, cuman saja cara bertahlil yang keliru. Untuk apa bertahlil itu yang salah. Tahlil karena bagian daripada zikir, SOP-nya jelas. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 205. Ya. Tahlil itu bagian daripada zikir. SOP-nya zikir seperti apa? Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Berzikirlah kamu, bertahlillah kamu dalam dirimu. Caranya gimana? Tadarruan, dengan rendah hati, wa khifatan, dengan rasa takut, wa dunal jahr, tanpa mengeraskan suara. Jadi berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid sama, ya, dengan tenang, tidak kerasa kerusuk, tidak usah melonggak-lenggokkan kepala, dengan suara yang lembut, tidak mengeraskan suara saja tidak, apalagi pakai pengeras suara. Ini SOP-nya tahlil, SOP-nya zikir. Nah, karena manusia itu punya kreasi dan inovasi, ya, kreatif dan inovatif, maka muncullah berzikir sambil berdendang. Demikian juga bertahlil sambil berdendang, dinyanyikanlah itu zikir. Ini kreasi. Kemudian berzikir sambil bergoyang, bertahlil sambil bergoyang, begitu. Nah, lalu yang ketiga, bertahlil, berzikir sambil bergendang, kedebak, kedebuk, kedebak, kedebuk. Itu kreasi dan inovasi. Dalam bahasa Nabi, muhdats, penambahan-penambahan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad.
Barang siapa berkreasi dan berinovasi, menambah-nambah ya amalan-amalan malaysa minhu, yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai tersingkap di sini. Kabut hitam mulai sirna. Jadi bukan kita anti tahlil, cara bertahlil yang kita tidak sependapat. Ya. Lalu untuk apa bertahlil? Bertahlil untuk kita. Bertahlil bukan untuk orang lain. Yang kita kirim tadi jelas doa. Tahlil bukan untuk dikirim, tahlil untuk kita sendiri. Ini sesuai dengan apa yang telah difatwakan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Alhamdulillah Al-Um itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Cempaka Baru. Silahkan lihat di perpustakaan. Apa kata Imam Syafi'i? Bacaan orang yang hidup termasuk tahlil Al-Quran tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Yang sampai apa? Yang sampai doa. Nah itu tadi Muhammad surah 47 ayat 19. Nah jadi kita kembali, la ilaha illallah, tahlil, ya, kaum muslimin memperlakukannya kebanyakan seperti balita mendapatkan barang mewah. Sebaliknya, ada yang benci dengan tahlil, ada yang tidak suka dengan tahlil. Masih ingat nggak? Dulu, beberapa tahun yang lalu, ada yang membakar bendera la ilaha illallah. Orang kafirkah dia? Tidak. Ngaku muslim, KTP-nya Islam, tapi membakar bendera tahlil, bendera la ilaha illallah. Kenapa? Ya itu tadi, tidak kenal maka tidak sayang maka tidak cinta maka tidak respect. Nah, insyaallah malam ini kita akan mempelajari fadilah, keutamaan daripada tahlil la ilaha illallah itu. Satu, ya, di papan yang ke sebelah sana, fadilah keutamaan la ilaha illallah. Nomor satu itu ada dalam kitab, Pak. Kita fokus ke papan tulis. Ya, dalam kitab Tauhid kita adalah ringkasan, ya, poin-poin besar saja. Nomor satu, tahlil syahadat la ilaha illallah itu merupakan cabang iman yang paling tinggi. Lalu kalau ada orang yang anti dengan la ilaha illallah, anti dengan tahlil, perlu dipertanyakan keimanannya. Karena tahlil la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Loh kok tahu Ustaz? Nah, tentu kita diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Syaikhan. Syaikhan itu artinya dua orang syekh. Dua orang syekh yang dimaksud Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 cabang lebih 70 cabang iman itu. Jadi Nabi mengibaratkan iman itu ibarat pohon yang bercabang-cabang, yang beranting-ranting. Nah, iman itu kata Nabi mempunyai 70 cabang lebih. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ini enggak main-main. Ternyata la ilaha illallah cabang iman yang paling utama. Ternyata tahlil itu cabang iman yang paling utama. Jadi kalau ada orang anti tahlil, nah maka imannya perlu ditinjau ulang. Berarti cabang iman yang paling utama yang sudah patah, yang sudah roboh, ya dihantam oleh angin puting beliung. Ya.
Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Cabang iman yang paling ringan, yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang di jalan. Cabang iman yang paling rendah menyingkirkan penghalang di jalan. Lalu bagaimana kalau kita menjadi penghalang di jalan? Masih adakah iman pada diri kita? Memang ada orang jadi penghalang di jalan, Pak? Banyak, ya. Bukan ada lagi, banyak. Suka bikin acara di jalan. Ya kalau ngaji mbok ya di masjid, kalau pesta ya di gedung. Ini bikin acara di jalan, tutup sana, tutup sini. Modalnya apa? Maaf, jalan Anda terganggu. Terpaksalah orang muter ke sana. Syukur-syukur nggak bawa beban. Kalau bawa beban lagi manggul, alangkah tersisanya orang. Kita bahagia di atas penderitaan orang lain, itu dosa apa pahala? Dosa. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau mau bikin acara, pikir-pikir dulu tempatnya. Apakah tempatnya di gedung? Ya silahkan. Tapi tempatnya di jalan, walaupun di depan rumah sendiri. Yang punya kita adalah rumah kita. Jalan adalah fasilitas umum. Jangan sampai ditutup untuk membuat acara. Kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu sudah kepentingan bersama, kepentingan kaum muslimin. Ini tentu bisa dimaklumi. Yang saya maksud adalah kepercayaan atau acara-acara pribadi ya tidak pantas untuk menutup jalan. Karena kita disuruh oleh Nabi menyingkirkan penghalang di jalan. Jangan menjadi penghalang di jalan. Apalagi? Maaf yang punya mobil, yang punya motor, parkir serampangan, parkir tidak tertib. Nah, jadi kita himbau kepada jemaah, alhamdulillah DKM Al-Bilal telah memberikan kepada kita fasilitas untuk kajian. Nah, kalau parkir yang tertib, selurus mungkin, serapi mungkin, ya. Nah, kemudian lalu lintas kita diatur ada lampu merah, ya, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Itu apa gunanya? Lampu merah itu memberikan kesempatan orang lewat. Jangan nerobos lampu merah, itu menghalangi orang lewat. Masya Allah, indahnya ajaran Islam ini sampai-sampai ke lampu merah. Ya, sebelum polisi lalu lintas mengatur itu, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang di jalan. Jangan menjadi penghalang di jalan. Wal haya'u syu'batum minal iman, sedangkan malu adalah bagian daripada keimanan. Ini yang pertama. Fadilah keutamaan la ilaha illallah. Fadilah keutamaan tahlil yang pertama adalah merupakan cabang iman yang paling tinggi. Maka mustahillah orang anti tahlil. Mustahillah orang anti tahlil. Yang kedua, tahlil la ilaha illallah termasuk zikir yang paling utama. Termasuk zikir yang paling utama. Merujuk kepada hadis Hasan, hadis derajatnya Hasan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Seafdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Ya. Ingat, dalam zikir pagi dan petang itu ada baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 1 kali, 10 kali, 100 kali. Silakan pilih. Punya waktu lapang 100 kali. Enggak punya waktu lapang 10 kali.
sangat sibuk satu kali saja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang paling utama, termasuk zikir yang paling utama, afdalu zikri, kata Nabi. Ya, memang bukan itu saja, termasuk tilawatil Quran juga zikir yang paling utama. Maka kita katakan termasuk zikir yang paling utama. Yang ketiga, tahlil la ilaha illallah termasuk tanda husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Baiknya kesudahan. Ya, lawannya su'ul khatimah, buruknya kesudahan. Ada orang mengawali hidupnya di pesantren, jadi ustadz, kondang, tapi ujung-ujungnya murtad, jadi pendeta. Kalau tidak kembali ke dalam Islam, itu su'ul khatimah, buruknya kesudahan. Nah, sebaliknya husnul khatimah, baiknya kesudahan. Awal hidupnya kafir atau muslim yang maksiat, preman, bertato, ya, tukang judi, tukang palak, tukang teler. Tapi kemudian dia sadar, bertaubat, dia aktif kajian, malah sebagian ada yang jadi ustaz. Yaitu namanya husnul khatimah. Nah, di antara husnul khatimah itu tandanya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Hadis sahih dari Muaz bin Jabal diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, wajib surga untuknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Nabi mengatakan wajib, ya tidak usah ragu lagi, ya, tidak usah bimbang lagi. Maka kita hakul yakin la ilaha illallah inilah yang akan membawa kita masuk surga. Nomor selanjutnya, maaf saya tidak sempat menuliskan dalil, ya kita catat saja, lengkapi dalam catatannya. Yang keempat, kafarat penghapus dosa. Ya, la ilaha illallah itu menjadi kafarat penghapus dosa. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca setiap selesai solat fardu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu kali, ya, maka akan diampuni dosanya walaupun dosanya seperti buih di lautan. Ya, pernah main kancol? Lihat ketika ombak datang, wah, berapa buih itu baru diancol. Kumpulkan sepanjang pantai berapa buih, ya, ada nggak dosa kita sebanyak itu, ya. Tapi yang dimaksud adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Kalau al-kabair, dosa besar, wajib tubu ilallah taubatan nasuha. Dosa-dosa kecil akan bisa terhapus bagi orang yang rajin bertahlil, bagi orang yang rajin membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Meskipun hanya satu kali setiap selesai solat fardu, itu bisa menghapuskan dosa kita walaupun dosa sebanyak buih di lautan. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi. Ya. Barang siapa membaca 10 kali, kalau tadi 1 kali, kalau sekarang 10 kali setiap selesai solat maghrib dan solat subuh. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada tambahannya. Yuhyi wa yumit. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan tulis setiap 1 kali 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, dan diangkat 10 derajat. Allah lindungi dari setiap kejelekan. Allah lindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu fadilah, itu keutamaan daripada tahlil la ilaha illallah. Ya. Terakhir, nomor 5, tahlil la ilaha illallah itu pemberat timbangan. Bapak Ibu, timbang menimbang ternyata bukan hanya di dunia. Timbang menimbang bukan hanya di pasar. Ternyata nanti timbang menimbang juga ada di akhirat. Ya. Allah sendiri yang menceritakan, Allah sendiri yang mengatakan, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, ya, hari kiamat, ya, tentang hari kiamat. Itu diceritakan oleh Allah. Barang siapa, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan ditempatkan dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu di dalam surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia ditempatkan dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah Anda apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang bergejolak-gejolak. Itu neraka hawiyah. Nah, maka tugas kita di dunia ini mencari amalan untuk pemberat timbangan. Apa di antaranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani, yang sangat ringan di lidah, sangat berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah. 2 kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu amalan pemberat timbangan. Ternyata ada lagi selain daripada itu. Dalilnya hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di papan tulis saya tidak sempat menulis, lengkapi dalam catatannya. Hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih.
Ya Allah, tunjukkan kepadaku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa berzikir, aku bisa berdoa dengannya. Qal, Allah berfirman, Qul ya Musa, la ilaha illallah. Kalau itu yang kau minta, hai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, kembali kepada yang tadi, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Awalnya Nabi Musa juga enggak tahu tentang la ilaha illallah, maka beliau enggak respect. Qal, Nabi Musa berkata, ya Rab, kullu ibadika yaquluna hadza. Kalau itu mah semua umatmu membaca itu. Saya ini kan Nabi, saya ini kan Rasul, kasih yang VIP dikit nape? Nah, ini istilah Betawinya begitu. Ya, yang istimewa sedikit kenapa? Kok cuman la ilaha illallah? Seakan-akan Nabi Musa meremehkan la ilaha illallah. Lalu qala, Allah berfirman, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kafatin wa la ilaha illallahu fi kafatin malat bihinna la ilaha illallah. Musa, dengar baik-baik ya. Seandainya 7 lapis langit berikut isinya selain aku ditaruh di satu timbangan, plus 7 lapis bumi, ya, 7 lapis langit tambah 7 lapis bumi berikut isinya, kira-kira berapa beratnya tuh? Dan kemudian wala ilaha illallah fi kafatin, dan la ilaha illallah di daun timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Malat bihinna la ilaha illallah, tidak akan ada yang mengalahkan beratnya la ilaha illallah. Jadi intinya la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit berikut isinya tambah 7 lapis bumi berikut isinya. Maka beruntunglah kita mempunyai la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah aset termahal dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan la ilaha illallah. Sudah masuk waktu, Pak? Sudah ya? Kita istirahat sejenak. Silakan muadzin. Kita lanjutkan. Itu tadi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Al-Hakim. Ternyata tahlil la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit berikut isinya dan 7 lapis bumi berikut isinya. Hadis yang kedua, masih poin yang kelima. Ya, ini poin terakhir. Hadis yang kedua ini dari Abdullah bin Amr bin As. Hadis ini sahih dari Abdullah bin Amr bin As. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, dalam Sahihul Jami'. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah fayanshuru alaihi 99 sijilan kullu sijilin mithlu maddil basar thumma yaqul atunkiru min hadza syai'an adzalamaka katabatil hafizun fayaqul la ya rab fayaqul afala fayaqul la ya rab fayaqul bala innalaka indana hasanatan fa innahu la zulma alaikal yawm fatakhrujul bitaqah
fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqul uhdur waznak. Fayaqul ya Rab ma hadhil bitaqatu ma'a hadhihi sijilat. Faqal innaka la tuzlamu. Qala fatuda'u sijilatu fi kafatin wal bitaqatu fi kafatin. Fatashat sijilatu wa thaqulatil bitaqatu fala yathqulu ma'asmillahi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mau memperlihatkan seseorang dari umatku dibebaskan dari dosanya, lalu diperlihatkan di depan makhluknya bagaimana prosesi pembebasan dari dosa. Nah, ini diceritakan Nabi. Ini terjadinya di hari kiamat nanti. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan. Maka diperlihatkanlah kepada seorang hamba ini catatan dosa 99 lembar catatan dosa. Banyak dosanya. Kullu sijilin mithlu maddil basar. Lebarnya catatan itu seluas mata memandang. Innalillah. Ya. Catatan Bapak Ibu paling besar berapa? Cuman hitungan senti, enggak hitungan meter. Ini catatan dosanya seluas mata memandang. Sekali 99. Bayangkan betapa banyak dosa. Tsumayaqul, lalu ditanyakan kepada seorang hamba tadi, atunkiru min hadza syai'an awalamaka katabatil hafizun. Gimana Mas? Ini catatan dosa sampeyan. Apakah sampeyan menganggap tukang catat yang telah salah input kayak catatan pemilu kemarin? Ataukah malaikat ya azalamaka katabati telah menzolimimu, sekarang boleh curhat, sekarang boleh menggugat? Ternyata ada MK juga. Ada juga mahkamah nanti di akhirat nanti. Ya silakan menggugat. Ya. Karena yang ada ketika itu hanyalah kejujuran. Fayaqul, lalu dia menjawab, la ya Rabb, saya tidak akan menggugat. Memang dosa saya banyak. Fayaqul afala uzr. Lalu ditanyakan lagi kepadanya, apakah kau punya uzur? Punya jaminan untuk bebas dari dosa ini? Fayaqul la ya Rabb, saya tidak punya jaminan, saya tidak punya apa-apa, tapi dosa saya banyak. Fayaqul, lalu Allah berkata, bala innaka laka indana hasanatan. Tidak, sebenarnya kau punya satu kebaikan yang ada dalam simpanan kami. Fa innahu la zulma alaikal yaum. Sesungguhnya pada hari ini kau tidak akan dizolimi. Kebaikanmu itu akan dimunculkan. Maka fatakhruju bitaqah. Dimunculkanlah bitaqah. Sebagian ulama mengatakan selembar kartu. Sebagian ulama mengatakan selembar kertas yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kartu ini jangankan sobek, gores pun tidak, masih kinclong, masih mengkilap, masih mulus, walaupun dosanya banyak. Yang dimaksud kartu itu adalah akidahnya, syahadatnya, la ilaha illallahnya tidak rusak, masih bagus. Maka setelah dikeluarkan itu, fayaqul uhdur waznak, maka diperintahkan kepadanya, letakkanlah ya bitaqah itu di timbangan. Sambil terbengong-bengong orang tadi bertanya, fayaqul ya Rabb ma hadhil bitaqatu ma'a hadhihi sijilat.
Apa pula artinya bitaqah ini dengan bandingkan 99 catatan dosa yang satunya seluas mata memandang? Ternyata dia tidak tahu ya kelebihan daripada bitaqah tadi. Faqal, dijawab oleh Allah, innaka la tuzlamu, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Qal, dilanjutkan oleh Nabi ceritanya, fatuda'u sijilatu fi kafatin wal bitaqatu fi kafatin fatashat sijilatu wa thaqulat bitaqatu fala yathqulu ma'asmillahi syai'. Diletakkanlah bitaqah itu di daun timbangan dan 99 catatan dosa di daun timbangan yang lain, ternyata jumplanglah timbangan tadi. Lebih baik bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh ketimbang catatan dosa 99 kali seluas mata memandang tadi. Masya Allah. Kalau tadi la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit berikut isinya, 7 lapis bumi berikut isinya, di hadis yang kedua ini la ilaha illallah lebih berat daripada 99 catatan dosa yang satunya seluas mata memandang. Itulah fadilah, itulah keutamaan daripada la ilaha illallah, supaya kita tidak mensia-siakan la ilaha illallah. Jangan tukar la ilaha illallah dengan sekotak besek. Murah amat harga la ilaha illallah dengan sekotak besek. Ya, la ilaha illallah adalah aset termahal dalam hidup kita. Jaga baik-baik. Ya. Nah, itulah yang kita ketahui daripada la ilaha illallah. Insyaallah